Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Guspa dengan NIM 2108649, Prodi Penjaskesrek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil analisa permasalahan pendidikan di Indonesia. Berikut permasalahannya. Yang pertama, pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur. Dari artikel dimuat pada Akademia Education, terdapat permasalahan pendidikan terjadi di Kalimantan Timur. Pertama, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, kurangnya tenaga pendidik. Yang tiga, biaya pendidikan yang tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut. Pertama, kurangnya SDM tenaga pendidik. Kurangnya jumlah guru yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi guru di setiap wilayah Indonesia. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana. Daerah terpencil dengan perekonomian yang lemah akan menyebabkan kesulitan dalam pemenuhan sarana dan prasarana. Yang ketiga, wilayah Indonesia yang luas dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Tidak meratanya pendidikan di Indonesia disebabkan oleh kondisi geografis Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas sehingga sulit untuk menjangkau setiap daerah, apalagi daerah terpencil. Adapun upaya penanggulangan permasalahannya. Yang pertama, meningkatkan anggaran dalam APBD. Pemasangan website di setiap kota atau kabupaten maupun sekolah. Yang kedua, peran serta orang tua dalam pendidikan sangat penting karena waktu yang paling banyak saat berada di lingkungan keluarga. Ada yang kedua, kuantitas pendidikan di Papua. Sistem pendidikan di Indonesia di bagian barat secara umum lebih baik daripada bagian timur, seperti di Papua. Di Indonesia Timur masih banyak anak-anak yang tidak memiliki akses ke sekolah yang baik. Kondisi ekonomi, budaya, dan aksesibilitas geografis menjadi batasan bagi banyak anak-anak di wilayah timur Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dasar sekalipun. Adapun faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut, kondisi geografis yang berbeda. Kondisi geografis merupakan salah satu faktor yang menyulitkan warga Papua untuk mendapatkan pendidikan. Sekolah-sekolah di kota-kota besar di Papua mungkin tidak memiliki kesulitan yang sama dengan yang dialami sekolah-sekolah di pedalaman. Namun masih ada persoalan lain yang menghalangi perkembangannya. Yang kedua, keterbelakangan budaya dan sarana. Banyak orang Papua yang malas bekerja. Mereka terlalu nyaman hidup dari berdagunakan sumber daya alam di sekitar. Orang-orang lokal kerap mabuk-mabukan dan tidak peduli pada pendidikan. Inilah kenapa mereka sering kalah saat berkompetisi dengan orang dari luar Papua dan memutuskan kembali ke pedalaman. Adapun upaya penanggulangan permasalahan, pengembangan pendidikan luar sekolah atau kejar paket. Ini juga bisa menjadi saran yang membantu anak-anak yang ketinggalan sekolah. Yang ketiga, kualitas pendidikan di Nias. Untuk saat ini, mutu pendidikan di Kabupaten Nias Selatan masih jauh terbelakang dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Sumatera Utara. Keterbelakangan pendidikan otomatis akan mempengaruhi dengan output yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut. Yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan di Nias Selatan masih belum memadai sehingga proses pelajaran yang terkadang kekurangan meja dan kursi. Padahal meja dan kursi sangat diperlukan siswa dalam belajar. Penggunaan media belajar terbatas karena tidak ada listrik. Buku perpustakaan tidak lengkap. Dan bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium, dan sebagainya. Gedung sekolah yang tidak layak pakai dan ruangan belajar yang masih kekurangan tentu akan menggunakan aktivitas belajar siswa. Jumlah siswa dalam kelas melebihi kapasitas sampai 45 orang sekelas. Sehingga pembelajaran tidak nyaman.
Hal ini tentu saja berpengaruh hasil belajar dicapai oleh siswa. Yang kedua, faktor SDM, tenaga pendidik dan pendidikan. Keadaan guru di Kabupaten Nias Selatan memperhatikan kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya, sehingga disebut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39, yaitu merencanakan pembelajaran dan melaksanakan pelajaran, menilai hasil pelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian masyarakat. Adapun upaya penanggulangan masalah, inovasi dalam pendidikan. Pemerintah juga harus menyelenggarakan berbagai perlombaan mata pelajaran guna meningkatkan motivasi belajar siswa, misalnya lomba pidato bahasa Inggris, lomba sains, lomba seni, serta memberikan beasiswa untuk bagi mereka yang berprestasi. 4. Kurangnya efisien sarana dan prasarana di Kota Padang. Sarana dan prasarana sangat menunjang tujuan pendidikan di sekolah. Jika sarana dan prasarana di suatu sekolah tidak memadai, maka akan mengganggu proses belajar dan mengajar. Salah satu sekolah di Kota Padang yang mengalami kekurangan sarana dan prasarana adalah SD Negeri 04 dan SD Negeri 08 yang terletak di Jalan Beringin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang. Masing-masing sekolah hanya memiliki 3 kelas dengan ukuran kelas kurang luas sehingga tidak mampu menampung semua siswa. Akibat sekolah melaksanakan proses mengajar menjadi 2 shift, pagi dan siang hari. Adapun faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut, keterbatasan sarana dan sarana. Namun tidak semua sekolah memperoleh sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Ada beberapa sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana sehingga mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar menjadi tidak efektif dan efisien. Adapun upaya penanggulangan permasalahan, pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara efisien. Kekurangan dalam hal sarana dan prasarana dapat diatasi dengan memanfaatkan secara maksimal baik sarana maupun prasarana yang ada. Selain itu, pemerintah harusnya melakukan pengecekan secara penyeluruhan agar dapat memastikan semua sekolah di wilayah memperoleh sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dapat menunjang proses belajar mengajar yang lebih baik. Yang kelima, efektivitas pendidikan di Kabupaten Sijunjung. Negeri Sisawah, Kabupaten Sijunjung harus menggunakan aplikasi WhatsApp, Zoom, dan Google Classroom sebagai menunjang dalam pembelajaran jarak jauh. Negeri Sisawah merupakan salah satu daerah yang tidak terjangkau dengan seluler dan jaringan internet, sehingga menyulitkan siswa untuk belajar daring. Pelajaran jarak jauh yang biasa disebut dengan PPJ berisiko menghambat bahkan menghentikan proses pembelajaran bagi sekolah-sekolah di wilayah terpencil karena keterbatasan akses internet dan biaya yang harus dikeluarkan setiap murid. Sekolah dan murid-murid yang tidak memiliki fasilitas memadai mengalami kesulitan melanjutkan proses belajar dan mengajar. Adapun faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut, pertumbuhan penduduk. Karena meningkatnya faktor pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa setiap orang tua juga harus kesulitan untuk membeli kuota internet karena harus ada kebutuhan lain yang mendesak. Adapun faktor penanggulangan permasalahan. Pertama, bagi anak-anak yang memiliki masalah pada kuota, bisa mencari alternatif lain dengan cara belajar bersama teman. Yang kedua, mengatasi gangguan sinyal saat berlangsungnya proses belajar dan mengajar. Yang keenam, masalah referensi pendidikan. Masalah referensi pendidikan yang mencakup sejauh mana sistem pendidikan yang mampu menghasilkan output dari proses belajar mengajar yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Output pendidikan diharapkan mampu mengisi semua sektor pembangunan beraneka ragam. Jika sistem pendidikan mampu menghasilkan output yang baik, potensi dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan, maka referensi pendidikan dianggap tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut,
Yang pertama, perkembangnya iptek dan seni. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, aspirasi masyarakat. Yang keempat, keterbelakangan budaya dan sarana hidup. Adapun upaya penanggulangan masalahan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan kemampuan akademik, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik. Yang ketiga, melakukan pembaruan sistem pendidik. Yang keempat, memberdayakan lembaga pendidik. Yang kelima, membangun kualitas sumber daya manusia. Yang terakhir, permasalahan tenaga pendidik. Salah satu permasalahan yang ada dalam pendidikan di Indonesia adalah tenaga pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan pendidikan terakhirnya. Adapun faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut, jumlah guru yang belum sarjana namun sudah menjadi tenaga pendidik. Hal ini membuat peserta pendidik tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup karena tenaga pendidik tersebut mengajar dengan pengetahuan yang seadanya. Adapun upaya penanggulangan permasalahan, agar dapat mengajar dengan lebih baik yang diharapkan, sebaiknya tenaga pendidik yang mengajar sesuai pendidikan sarjananya dan melanjutkan pendidikan sesuai mata pelajaran yang diampuhnya, agar guru lebih paham dan matang terhadap mata kuliah pelajaran tersebut. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.